Polisi arogan gusur rumah anak yatim. Balasan Allah terjadi di rumah sakit. Ia hanya anak yatim yang tinggal di bawah jembatan. Tak punya siapa-siapa, tak punya apa-apa. Tapi doanya dikabulkan langit. Polisi yang dulu menggusurnya, kini terbaring lemah dan menangis di hadapannya. Ini kisah tentang bagaimana sabar dan kebaikan bisa membalikkan takdir. Assalamualaikum sobat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe. Semoga kalian selalu diberikan rezeki yang banyak dan berkah. Yuk simak cerita seru ini sampai akhir. Di sudut kota yang megah, tempat gedung-gedung pencakar langit berdiri dengan sombong, terdapat lorong sempit yang seolah dilupakan zaman. Di sanalah Bima tinggal, seorang pemuda yatim piatu berusia 18 tahun yang menggantungkan hidupnya dari memulung sampah. Gubuknya berdiri ringkih di atas lahan kosong yang tak bertuan, dibangun dari sisa-sisa kayu, terpal bekas, dan sengkaratan yang ia kumpulkan sendiri. Setiap pagi sebelum matahari menampakkan sinarnya, Bima telah bangun. Ia menyapu halaman sempit di depan gubuknya, menyimpan mushaf kecil yang lusuh ke dalam kantong bajunya, lalu berangkat dengan karung di pundaknya. Hari-harinya dihabiskan menyusuri jalanan, mengais botol plastik, kardus bekas, dan apa saja yang bisa dijual. Tapi yang paling membuatnya istimewa adalah hatinya yang lembut. Bima tak pernah melupakan salat, bahkan di antara tumpukan sampah sekalipun. Ia sering berbagi makanan dengan anak-anak jalanan, mengusap kepala mereka dan mengajak mereka mengaji jika malam telah datang. Gubuknya kecil, tapi sering penuh tawa bocah-bocah yang merasa diterima. Namun hari itu, langit terasa berbeda. Awan gelap menggantung sejak pagi, dan angin berhembus kencang membawa firasat buruk. Di tempat lain, Brigadir Randy duduk di dalam mobil dinas dengan kaca hitam pekat. Ia mengenakan seragam lengkap, kacamata hitam, dan memegang berkas penertiban liar. Baginya, rakyat kecil tak lebih dari penghalang pembangunan. Wajahnya datar, kaku, seolah dunia ini adalah miliknya untuk diatur sesuka hati. Lahan itu mau dipakai investor buat bangun ruko. Segera kosongkan semua gubuk liar. Tak peduli siapapun yang tinggal di sana, ucapnya kepada anak buahnya. Sore itu, langit mulai gerimis. Bima baru saja pulang membawa 2 kantong besar penuh botol plastik. Di depan gubuknya, beberapa anak jalanan sudah menunggu. Ia menyambut mereka dengan senyum dan membagikan sisa roti yang dibelinya dari pedagang keliling. "Ayo makan dulu, nanti kita belajar surat Al-Falaq lagi ya," ujarnya lembut. Belum sempat mereka menyelesaikan gigitan pertama, suara klakson keras menggema. Sebuah mobil polisi berhenti kasar di depan gubuk. 5 orang polisi turun, salah satunya adalah Brigadir Randy. "Ini daerah milik negara. Siapa suruh kamu bangun rumah di sini?" teriak Randy sambil menendang karung milik Bima. Bima bangkit, tubuhnya gemetar. "Maaf Pak, saya hanya tinggal di sini, saya tak punya rumah." "Jangan banyak alasan. Bongkar sekarang juga, atau saya hancurkan," bentak Randy. Anak-anak jalanan ketakutan, beberapa dari mereka menangis. Bima memohon, berdiri di depan gubuknya sambil mengangkat kedua tangan. "Tolong Pak, ini satu-satunya tempat tinggal saya, jangan gusur. Kalaupun harus pergi, beri saya waktu." Namun Randy tidak peduli. Ia menyuruh 2 polisi lain mendorong gubuk itu. Atap roboh seketika. Mushaf kecil Bima terlempar keluar. Randy menatapnya sejenak, lalu tanpa peduli, menginjaknya saat berjalan. Bima tersungkur. Barang-barangnya, mangkuk makan, selimut lusuh, dan pakaian sehelai 2 helai, dibuang ke selokan. Ia tak bisa menahan air mata, tapi tetap tidak membalas. Ia hanya menatap mushaf kecilnya yang kini kotor oleh lumpur. "Pergi dari sini. Sebelum saya tangkap kamu karena mengganggu proyek negara," kata Randy dingin. Langit pun ikut menangis. Hujan turun deras. Malam itu, Bima tidur di bawah jembatan, menggigil, hanya beralaskan kardus basah. Tapi sebelum tidur, ia tetap berdoa. "Ya Allah,
Jangan beri aku kekuatan untuk membalas, tapi beri aku hati yang mampu memaafkan. Tapi kalau boleh aku minta, tegakkan keadilan MU. Angin malam menusuk, namun hatinya tetap berserah. Tanpa ia sadari, dari seberang jalan, seorang pria tua berdiri di bawah payung hitam. Matanya memperhatikan Bima dalam diam. Itulah Samuel, sang pengusaha dermawan, yang baru saja selesai membagikan nasi bungkus ke gelandangan. Saat melihat Bima berbagi sepotong roti kepada anak kecil yang sama-sama berteduh, matanya berkaca-kaca. Dalam sorot mata Bima, ia melihat bayangan anaknya yang telah lama pergi. Dan sejak malam itu, takdir Bima mulai bergeser pelan-pelan, dari lorong gelap menuju cahaya. Matahari pagi menembus kabut kota, namun sinarnya belum sanggup menghangatkan tubuh Bima yang masih tergolek di bawah jembatan. Kardus bekas yang ia gunakan sebagai alas telah basah sejak semalam. Roti sisa yang dibungkus plastik ia simpan untuk nanti siang. Seperti biasa, sebelum beranjak, ia wudhu di sungai kecil di dekat situ, lalu menunaikan salat subuh. Tak banyak yang berubah dari hidupnya. Ia tetap memulung, tetap senyum saat bertemu orang lain, dan tetap menahan perih dalam diam. Namun sejak malam itu, ada satu pasang mata yang terus memperhatikannya dari kejauhan. Samuel, pria berusia 50-an, seorang pengusaha sukses pemilik jaringan logistik, kini punya kebiasaan baru. Setiap pagi sebelum masuk kantor, ia mampir ke jalanan kota. Ia membagikan nasi bungkus secara pribadi, dengan pakaian sederhana dan tanpa pengawalan. Tak banyak yang tahu, Samuel menyimpan luka lama. Anak sematawayangnya hilang saat masih kecil, diculik dan tak pernah kembali. Ketika ia melihat Bima malam itu, entah kenapa dadanya bergetar. Tatapan mata Bima mengingatkannya pada anak lelakinya yang dulu selalu memberi makan kucing-kucing liar di halaman rumah. Pagi itu, Samuel kembali ke bawah jembatan. Ia membawa 2 bungkus nasi dan air mineral. Ia mendekat pelan, tak ingin mengagetkan Bima. "Nak, boleh saya duduk di sini sebentar?" tanyanya lembut. Bima tersentak, lalu buru-buru berdiri. "Maaf Pak, saya nggak punya apa-apa, tapi kalau Bapak mau istirahat sebentar di sini, silakan." Samuel tersenyum. "Aku cuma ingin sarapan bareng. Ini buatmu." Mata Bima menunduk haru. Ia menerimanya dengan tangan gemetar, lalu mengucap, "Jazakallah khair, Pak." Mereka makan dalam diam, hanya terdengar suara kota yang mulai ramai. Lalu Samuel bertanya, "Namamu siapa?" "Bima, Pak." "Saya cuma pemulung biasa." Dan tetap sopan, tetap salat, dan tetap mau berbagi meski tak punya. "Itu luar biasa." Bima tertawa kecil, canggung. "Saya cuma takut Allah murka kalau saya jadi jahat, Pak." Jawaban itu menusuk hati Samuel. Ia menatap anak muda itu dengan rasa hormat. Hari berikutnya, Samuel datang lagi. Kali ini ia menawarkan Bima mandi dan sarapan di rumah kecilnya yang ada di belakang gudang logistik. Bima ragu, tapi tak bisa menolak kebaikan yang datang dengan tulus. Ia dibawa ke rumah kecil berpagar besi. Di dalamnya ada halaman, musola kecil, dan dapur bersih. Samuel menyediakan pakaian bersih dan perlengkapan mandi. "Kau bisa tinggal di sini kalau mau. Tapi aku tidak memaksa." Bima terdiam. Ia ingin menangis, tapi menahannya. "Saya boleh bantu apa saja, Pak? Anggap saja saya kerja." Samuel tertawa kecil. "Mulai besok, bantu saya di gudang. Anggap ini rumahmu juga." Hari-hari berlalu. Bima bekerja di gudang logistik milik Samuel dengan semangat luar biasa. Ia membantu bongkar muatan, mengatur stok, bahkan ikut membersihkan halaman. Dalam waktu singkat, para pekerja lain menyukainya. Yang membuat Samuel terharu adalah ketika ia memergoki Bima diam-diam menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli makanan anak-anak jalanan. Ia menyelinap keluar malam hari untuk membagikannya seperti dulu. Malam itu, Samuel memanggilnya ke ruang tamu. "Bima, kenapa kau masih menyisihkan uangmu untuk berbagi?"
Bukankah sekarang kau juga butuh? Bima menjawab, kalau dulu saya bisa berbagi saat saya tidak punya, masa sekarang saya malah lupa? Air mata Samuel jatuh. Ia tak lagi melihat Bima sebagai sekadar anak baik. Ia melihatnya sebagai anugerah dari Tuhan yang menggantikan anaknya yang hilang. Beberapa minggu kemudian, Samuel mengajak Bima ke pemakaman. Ini makam anakku, katanya. Ia diculik saat berumur 7 tahun, dan tak pernah ditemukan. Kami hanya menandai batu ini sebagai kenangan. Bima berlutut, membaca Al-Fatihah, lalu menaruh bunga di atas tanah. Kau bukan anak kandungku, Bima. Tapi kau telah mengisi ruang kosong di hatiku yang sudah lama beku. Mulai hari ini, anggap aku ayahmu. Bima tak sanggup menjawab. Ia hanya memeluk Samuel sambil menangis. Malam itu, Bima kembali menatap langit dari halaman kecil di rumah barunya. Ya Allah, aku tidak tahu jalan MU, tapi aku percaya pada kasih sayang MU. Di sisi lain kota, Brigadir Randy duduk di ruangannya, memegangi dadanya yang nyeri sejak 2 hari lalu. Sakit yang tak bisa dijelaskan. Tapi itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengguncang hidupnya. Tak ada yang tahu, doa-doa yang dilantunkan dari bawah jembatan itu, mulai dijawab oleh langit. Beberapa minggu telah berlalu sejak Bima tinggal di rumah kecil milik Samuel. Hidupnya mulai berubah, tapi ia tetap rendah hati. Setiap pagi ia bangun lebih dulu dari yang lain, membersihkan halaman, lalu salat subuh di musola. Sesekali, ia masih pergi ke bawah jembatan, membagikan nasi bungkus kepada anak-anak jalanan yang dahulu menjadi satu-satunya keluarganya. Namun di sisi lain kota, hidup Brigadir Randy tidak lagi sama. Ia mulai mengalami rasa nyeri aneh di dada dan kepala yang berdenyut terus-menerus. Dokter yang memeriksanya hanya berkata itu stres dan kelelahan. Tapi Randy tahu, ini bukan rasa sakit biasa. Tidur malamnya tidak pernah nyenyak. Mimpi buruk menghantui. Ia selalu melihat wajah Bima, menangis sambil mengangkat tangan, berdoa. Lalu disusul wajah-wajah lain, orang-orang kecil yang pernah ia usir, ia pukuli, ia perlakukan semena-mena. Mereka datang silih berganti dalam mimpinya, menatap dengan mata penuh luka. Di kantor, Randy mulai dijauhi rekan-rekannya. Entah kenapa, tak ada lagi yang menghormatinya seperti dulu. Pimpinan menurunkan posisinya, dan anggotanya tidak lagi segan membantah. Ia kehilangan kendali atas lingkungan yang dulu ia kuasai. Suatu malam, tubuhnya menggigil hebat. Ia dilarikan ke rumah sakit oleh sopir pribadi yang satu-satunya masih bertahan. Diagnosa awal, tak jelas. Semua tes menunjukkan hasil normal, tapi tubuhnya melemah drastis. Randy menatap langit-langit ruang rawat dengan mata kosong. Apa ini balasan? Apa ini karena aku menyakiti anak itu? Sementara itu, Bima tengah membantu Samuel mempersiapkan acara sosial di panti asuhan. Mereka membawa pakaian bekas layak pakai, makanan, dan buku-buku bacaan. Wajah Bima berbinar, terutama saat ia duduk di antara anak-anak dan mengajari mereka membaca Iqra. "Kamu bahagia di sini, Bima?" tanya Samuel di perjalanan pulang. "Sangat, Pak. Tapi saya masih sering ingat tempat saya dulu dan orang yang menggusur saya." Samuel diam sejenak. "Apa kau marah?" Bima menatap keluar jendela. "Dulu iya. Tapi sekarang, saya hanya takut kalau Allah tak ridha kalau saya terus menyimpan dendam." Malam itu, Samuel mendapatkan telepon dari kenalannya di rumah sakit. Ia menceritakan tentang seorang polisi bernama Randy yang kondisinya menurun dan kini tak punya keluarga yang menjenguk. Nama itu membuat Samuel terdiam. "Bima," ujarnya setelah menutup telepon, "kau masih ingat Brigadir Randy?" Bima mengangguk pelan. Dia sekarang dirawat di rumah sakit sendiri, dan sedang sakit keras. Bima tidak menjawab, hanya menunduk lama. Tapi matanya tidak memancarkan kebencian, melainkan iba. Di rumah sakit, Randy sudah 3 hari tak makan. Ia merasa tubuhnya bukan miliknya lagi. Nafasnya berat, pikirannya kalut.
Setiap malam, suara doa Bima menggema di telinganya. Tolong Pak, beri saya waktu. Ya Allah, beri aku hati yang mampu memaafkan. Suara itu berputar-putar, membuat Randy menutup telinga sambil menangis. Berhenti, tolong, aku salah, aku manusia bodoh. Ia menangis seperti anak kecil. Keesokan harinya, pintu kamar rawatnya diketuk. Randy membuka matanya perlahan. Di depan pintu berdiri seorang pemuda bersih, dengan baju sederhana dan membawa termos kecil. Di sebelahnya berdiri seorang pria tua yang tampak berwibawa. Itu Bima dan Samuel. Samuel masuk lebih dulu, mengangguk sopan. Kami dengar Bapak sedang dirawat. Bima mendekat perlahan. Wajahnya lembut, tidak ada dendam, hanya kepedulian. Pak Randy, saya Bima. Saya bawakan air jahe hangat. Kata orang, bagus untuk badan yang lemas. Randy menunduk. Air matanya tumpah begitu saja. Kenapa? Kenapa kamu datang? Aku yang hancurkan hidupmu. Aku yang injak mushaf kamu, aku yang tendang kamu. Bima tersenyum. Kalau saya membalas, saya tak ada bedanya dengan Bapak dulu. Tapi saya percaya, Allah akan lebih senang kalau kita saling memaafkan. Randy terisak. Tangannya gemetar mengambil gelas dari tangan Bima. Air itu ia teguk perlahan, dan seketika tubuhnya terasa sedikit lebih hangat. Di luar kamar, Samuel menatap langit melalui jendela rumah sakit. Kadang, cara Allah mengubah seseorang adalah dengan menghancurkan kesombongannya dulu, gumamnya. Hari itu, langit tak mendung, tapi mata banyak orang yang basah. Sejak pertemuan itu, suasana hati Brigadir Randy tak lagi sama. Malam-malamnya kini sepi, bukan karena rasa sakit yang masih ia rasakan di tubuh, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam, penyesalan. Ia merenungi kata-kata Bima berulang kali, kalau saya membalas, saya tak ada bedanya dengan Bapak dulu. Kalimat itu menampar dirinya lebih keras dari semua konsekuensi yang sedang ia tanggung. Setiap hari, ia mulai mencoba berdiri walau dengan bantuan tongkat. Suster di rumah sakit kerap memuji semangatnya, tak tahu bahwa semangat itu bukan berasal dari keinginan untuk sembuh secara fisik, tapi karena luka di jiwanya sudah mulai mengering. Di sisi lain kota, Bima menjalani hari-hari dengan semangat baru. Ia bukan lagi pemulung, tapi ia tidak pernah melupakan siapa dirinya dulu. Samuel yang kini menganggapnya sebagai anak, memberikan kepercayaan besar padanya untuk mengelola sebagian logistik dan kegiatan sosial miliknya. Namun Bima tidak pernah sombong. Ia tetap mencuci piring sendiri, tetap menyapu halaman setiap pagi, dan yang paling tak berubah, tetap menyisihkan sebagian uangnya untuk anak-anak jalanan. Suatu sore, setelah kegiatan berbagi makanan di kawasan terminal lama, Bima duduk di teras rumah sambil membaca mushaf yang dulu sempat diinjak oleh Brigadir Randy. Sampulnya sudah bersih, tapi bekas lipatan dan noda tanah tak bisa hilang. Ia tak ingin mengganti mushaf itu. Baginya, itu adalah saksi perjuangan dan pengingat kesabaran. Samuel duduk di sebelahnya. Kau masih menyimpan mushaf itu, ya? Tanya Samuel pelan. Ya, Pak. Karena saya masih menyimpan doa-doa yang pernah saya lantunkan dari halaman-halamannya. Dan doa-doa itu sudah banyak yang Allah jawab. Samuel tersenyum, lalu berkata, bagaimana kalau kita jenguk Pak Randy lagi? Dia sempat menelpon, menanyakan kabarmu. Bima menoleh cepat. Benarkah? Ya. Dan dia bilang ingin bicara dari hati ke hati. Hari itu juga mereka berangkat. Randy kini sudah bisa berjalan tanpa bantuan tongkat, walau langkahnya masih pelan. Tubuhnya lebih kurus, tapi wajahnya terlihat lebih damai. Di dalam kamar rumah sakit yang mulai kosong dari peralatan medis, ia duduk menatap jendela dengan sebuah mushaf di tangan. Ketika Bima dan Samuel masuk, Randy berdiri dengan susah payah. Jangan, Pak. Duduk saja, ujar Bima sambil menahan langkah. Randy duduk kembali, lalu membuka pembicaraan. Selama hidup saya kira kekuasaan adalah segalanya. Saya salah.
Apa yang saya miliki tidak menyelamatkan saya dari kehancuran. Tapi kamu, Bima, kamu menyelamatkan saya dari diri saya sendiri. Bima menunduk. Suara hati kecilnya menuntunnya untuk tetap diam, mendengarkan. Aku mau minta maaf, bukan hanya karena aku menyakitimu. Tapi karena aku tahu, banyak orang yang mungkin tidak akan pernah bisa kujumpai lagi untuk meminta maaf. Tapi kamu memberiku kesempatan. Itu tidak semua orang bisa lakukan. Air mata jatuh membasahi pipi Randy. Saya memaafkan Bapak sejak malam di bawah jembatan itu, jawab Bima pelan. Saya cuma tidak tahu bagaimana menyampaikannya, sampai Allah pertemukan kita lagi di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Randy keluar dari rumah sakit. Ia tidak kembali menjadi polisi. Ia memilih mengundurkan diri. Ia merasa itu pilihan terbaik, menebus kesalahan dengan tidak lagi menjadi bagian dari sistem yang pernah ia nodai. Samuel memutuskan untuk mengajak Randy tinggal sementara di rumah kecil yang sama tempat Bima dulu pertama kali dibawa. Ia ingin memberikan waktu untuk Randy memperbaiki hidup, dalam keheningan dan renungan. Saya punya satu syarat, kata Samuel suatu malam. Kalau kau tinggal di sini, kau juga harus ikut berbagi. Ikut dalam kegiatan sosial kami. Randy tersenyum pahit. Itu bukan hukuman, Pak. Itu justru penyembuhan. Saya siap. Minggu berikutnya, untuk pertama kalinya, Brigadir Randy berdiri di antara barisan orang-orang yang sedang membagikan makanan gratis kepada warga miskin. Awalnya canggung. Tapi kemudian ia mulai ikut tersenyum, bahkan membantu menyuapi seorang kakek lumpuh yang tak bisa makan sendiri. Bima melihat dari kejauhan. Ia tidak menilai. Ia tidak menyimpan curiga. Ia hanya bersyukur. Malam itu, ketika semua kegiatan selesai, Randy duduk di bawah pohon mangga yang tumbuh di halaman kecil rumah itu. Ia menatap langit penuh bintang. Tuhan, kenapa baru sekarang aku belajar jadi manusia? Gumamnya. Tiba-tiba, Bima duduk di sampingnya, membawa 2 gelas teh hangat. Kalau boleh jawab, mungkin karena sekarang Bapak baru punya waktu untuk diam dan mendengar. Randy tertawa kecil, lalu meminum tehnya. Diam-diam, matanya basah lagi. Beberapa minggu berlalu. Nama Bima mulai dikenal oleh komunitas sosial sebagai anak muda yang penuh inspirasi. Banyak media lokal mulai mengangkat kisahnya. Tapi saat diminta tampil di acara televisi, ia selalu menolak. Saya hanya ingin terus berbagi, bukan jadi terkenal, ujarnya. Samuel bangga, tapi juga khawatir. Ia tahu dunia bisa berubah begitu cepat. Tapi ia percaya, Bima punya fondasi iman yang kuat. Suatu hari, Samuel memanggil Bima dan Randy ke ruang tamu. Aku sudah tua. Usaha logistik ini butuh orang yang mengurus. Aku ingin menyerahkannya pada kalian berdua. Bima langsung menggeleng. Pak, saya tidak pantas. Samuel menatapnya. Justru karena kau merasa begitu, maka kau pantas. Randy juga menolak. Saya belum cukup bersih. Tapi kau sedang membersihkan dirimu, dan itu lebih penting dari apapun. Hari itu, ketiganya saling bersalaman. Bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai keluarga yang dipersatukan oleh luka, dimaafkan oleh cinta, dan disembuhkan oleh pengampunan. Langit malam begitu cerah. Di atas langit yang bersih, mungkin ada senyum dari anak Samuel yang telah tiada, menatap Bima, ayahnya, dan seorang mantan musuh kini duduk bersama sebagai saudara. Hidup seakan mulai tersenyum kepada Bima. Ia kini bukan hanya anak angkat dari Samuel, seorang pengusaha logistik yang disegani, tetapi juga mulai dikenal sebagai pemuda inspiratif yang gemar berbagi. Banyak orang datang meminta wawancara, mengundangnya ke seminar, bahkan menjadikannya simbol perubahan anak muda di kota besar itu. Namun semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin mencoba menjatuhkannya. Suatu hari, Samuel jatuh sakit. Awalnya hanya batuk dan demam ringan, namun dalam 2 minggu, kondisinya menurun drastis.
Dokter menyebut itu infeksi paru-paru yang menyebar cepat karena faktor usia dan kelelahan. Bima hampir tidak tidur. Ia merawat ayah angkatnya siang malam. Randy juga membantu sebisanya, tapi terlihat jelas Bima yang paling terpukul. Ia tak pernah memanggil Samuel, ayah, secara langsung, tapi kasih sayangnya sudah tak bisa disangka lagi. Di sela merawat Samuel, Bima tetap menjalankan operasional gudang dan kegiatan sosial. Ia ingin menunjukkan bahwa didikan Samuel tidak sia-sia. Tapi ada satu hal yang ia tak sadari, beberapa orang dalam jaringan bisnis Samuel tidak suka melihat Bima naik begitu cepat. Adalah Yunan, salah satu mantan manajer gudang yang diam-diam menyimpan rasa iri. Ia pernah mencoba menyelewengkan dana donasi tahun lalu, dan nyaris dipecat. Namun karena Samuel dikenal bijak, Yunan hanya diberi peringatan. Kini, melihat Bima duduk di posisi strategis membuatnya gatal. Ia mulai menyebar desas-desus. Anak itu siapa? Cuma pemulung yang diangkat jadi bos. Jangan-jangan dia cuma cari warisan Pak Samuel. Kalau Samuel wafat, habislah kita semua. Usaha ini pasti jatuh ke tangan bocah itu. Gosip itu menyebar. Beberapa karyawan mulai berubah sikap. Bima merasakannya, tapi ia memilih diam. Ia yakin waktu akan membuktikan segalanya. Sampai suatu pagi, Bima dipanggil ke kantor oleh tim keuangan. Mereka menemukan bukti transfer mencurigakan dari akun donasi ke rekening atas nama B. Ramadan, nama lengkap Bima. Ini tidak mungkin, saya tidak pernah. Bima mencoba menjelaskan, tapi wajah para manajer sudah diliputi kecurigaan. Kami butuh waktu untuk menyelidiki. Tapi sementara, kamu nonaktif dulu dari semua tanggung jawab, sampai semuanya jelas. Bima keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Bukan karena takut kehilangan jabatan, tapi karena ia merasa kehilangan kepercayaan. Di luar ruangan, ia melihat beberapa karyawan bergosip. Beberapa yang dulu ramah, kini menunduk atau berpaling saat ia lewat. Randy, yang mendengar kabar itu dari sopir logistik, langsung menghampiri Bima yang duduk di bangku taman belakang. "Kau baik-baik saja?" tanya Randy. Bima hanya mengangguk pelan. "Saya lebih takut dilihat sebagai orang yang munafik, padahal saya hanya ingin menjaga amanah." Randy menatapnya dalam. "Dulu aku menyakitimu. Tapi hari ini aku bisa bilang, kau jauh lebih kuat dari yang kau kira. Ini hanya ujian. Dan ujian hanya datang pada orang yang sedang naik kelas." Beberapa hari kemudian, Samuel yang sudah mulai membaik memanggil manajer keuangan dan kepala operasional. "Saya dengar Bima dituduh menyelewengkan dana. Kami hanya menyelidiki kemungkinan itu, Pak. Ada transaksi atas nama beliau." Samuel memandang mereka tajam. "Saya yang memberi izin Bima untuk menyalurkan donasi langsung ke beberapa yayasan kecil yang tidak terdaftar resmi. Itu keputusan saya. Dan ya, saya yang menyuruh dia gunakan rekening pribadi untuk efisiensi waktu." Semua terdiam. Kepala mereka tertunduk. "Sebelum kalian mencurigai anak itu, kalian seharusnya curiga pada rasa iri di hati kalian sendiri," ujar Samuel, suaranya tegas. Tak lama setelah itu, Bima diundang kembali ke kantor. Ia diberi penjelasan dan permintaan maaf resmi dari Dewan Internal. "Kami minta maaf. Ini kesalahpahaman." Tapi Bima tak bicara apapun soal pengakuan. Ia hanya menjawab, "Saya tidak kerja untuk pengakuan. Saya kerja untuk kepercayaan." Malam itu, Bima pulang lebih awal. Ia tidak langsung ke rumah, tapi ke bawah jembatan tempat ia dulu tinggal. Ia membawa 2 termos berisi teh dan beberapa bungkusan roti. Anak-anak jalanan masih ada di sana. Saat mereka melihat Bima, mereka berlari dan memeluknya. "Kakak Bima." Kakak Bima datang lagi. Ia duduk di lantai beton yang dingin, membagikan teh hangat dan roti. Lalu ia memimpin doa bersama anak-anak itu. "Ya Allah, jadikan aku orang yang tetap jujur meski tak dipercaya, tetap memberi meski tak dianggap, dan tetap bersyukur meski diuji." Dari jauh, Randy melihat adegan itu dari balik mobilnya.
Ia tak ingin mengganggu. Ia hanya merekam momen itu dalam hatinya. Dan di malam yang sunyi itu, langit seperti kembali bersaksi, bahwa orang baik, meski diuji, tidak akan runtuh. Mereka hanya dibentuk agar lebih kokoh. Beberapa bulan berlalu sejak badai ujian itu datang dan pergi dari kehidupan Bima. Di balik cobaan, ia tumbuh menjadi pribadi yang makin kuat. Reputasinya di mata publik pun semakin bersinar, bukan karena gelar atau kekuasaan, melainkan karena ketulusan yang tak bisa dipalsukan. Samuel, yang kini sudah pulih sepenuhnya, memutuskan untuk pensiun total dari dunia usaha. Ia ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan lebih banyak beribadah dan mengurus kegiatan sosial. Aku sudah terlalu banyak mengurus dunia, sekarang saatnya menabung untuk akhirat, katanya suatu pagi. Ia menyerahkan seluruh kepemilikan usaha logistik kepada Bima secara resmi. Randy menjadi kepala divisi sosial, menangani berbagai kegiatan amal, pembangunan musola, dan panti asuhan yang kini semakin berkembang. Namun bagi Bima, itu semua bukanlah tujuan. Ia selalu kembali ke tempat asalnya, ke bawah jembatan, ke lorong-lorong sempit, ke tempat-tempat di mana orang-orang lupa bahwa kemanusiaan masih penting. Suatu malam, Bima berdiri di depan sebuah bangunan yang dulu hanya gubuk reot miliknya. Kini, berdiri sebuah rumah singgah sederhana, diberi nama Rumah Doa Bima, tempat anak-anak jalanan bisa makan, tidur, dan belajar dengan aman. Ia menatap papan nama itu dengan mata berkaca-kaca. Di sampingnya, Randy berdiri dengan pakaian biasa, bukan lagi seragam polisi. Siapa sangka, dulu kita berhadapan di tempat ini dengan luka. Sekarang kita berdiri di sini dengan pengampunan, kata Randy. Bima tersenyum. Saya tidak pernah membayangkan semua ini. Tapi saya tahu, ketika kita tetap memilih baik, Allah akan kirimkan jalan yang tak pernah kita duga. Di dalam rumah singgah itu, anak-anak sedang belajar membaca. Beberapa membaca Iqra, sebagian lagi menggambar. Salah satu dari mereka berlari menghampiri Bima sambil membawa gambar sederhana. Kakak Bima ini, aku gambar, serunya. Di kertas itu tergambar seorang pria muda yang sedang mengangkat anak kecil ke pundaknya, di sebelahnya ada gambar masjid kecil dan matahari tersenyum. Bima menahan air mata. Kamu pintar sekali, ujarnya sambil mengusap kepala anak itu. Randy ikut melihat gambar itu. Kalau aku digambar juga, mungkin posisinya dulu di sebelah satpam yang galak ya, candanya. Semua tertawa. Beberapa hari kemudian, Bima menerima undangan menjadi pembicara dalam sebuah forum nasional bertema, pemuda, kepemimpinan, dan nilai keteladanan. Awalnya ia ragu. Tapi setelah berdiskusi dengan Samuel dan Randy, ia memutuskan hadir. Di atas panggung megah, Bima berdiri dengan pakaian sederhana. Tidak mengenakan jas mewah, hanya batik yang disetrika rapi. Ia memulai pidatonya dengan tenang. Saya bukan siapa-siapa. Dulu saya pemulung, tidur di bawah jembatan, dan pernah kehilangan segalanya. Tapi saya punya satu hal, keyakinan bahwa kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Ruang itu hening. Ratusan pasang mata mendengarkan dengan seksama. Saya bukan pemimpin karena jabatan. Saya hanya mencoba menjadi manusia, yang tidak menambah luka di dunia. Itu saja. Sepulang dari forum, Bima tidak langsung pulang. Ia mampir ke rumah singgah seperti biasa. Duduk di serambi, dikelilingi anak-anak yang mulai mengantuk. Malam itu sejuk. Langit penuh bintang. Samuel duduk di sampingnya dengan segelas air jahe hangat. Randy membawa 2 tikar kecil. Mau menginap di sini malam ini? Tanya Randy. Tentu, jawab Bima. Tempat ini selalu terasa paling damai. Mereka bertiga duduk bersama di bawah langit malam, dalam diam. Tak ada kata-kata lagi yang perlu diucapkan. Karena mereka tahu, perjalanan yang penuh luka telah berubah menjadi rumah yang penuh cahaya. Bima menutup mata, mendekap mushaf kecil yang masih ia simpan sejak dulu. Di dalamnya terselip doa yang tak pernah ia ganti. Ya Allah, jadikan aku bukan orang besar di mata manusia,
tapi cukup besar untuk selalu mengingat MU dalam setiap langkahku. Langit malam itu seperti ikut tersenyum.